Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat tutorial cara menggunakan aplikasi Mayop. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya Farah Afri Almanda. Saya Ecalia Dita. Saya Rizky Taifah. Nah, bisa dilihat langsung tutorialnya. Pertama, kita bisa langsung mengklik aplikasi Mayop dan langsung mengklik create dan next, dan langsung memasukkan nama perusahaannya, dan di sini kita menggunakan nama Sejahtera Laundry. Jika sudah, bisa langsung masukkan alamat dan nomor telepon yang sudah ada di tabel transaksi. Tersebut, dan sekarang kita menggunakan tahun 2020. Dan untuk passmonnya bisa diubah menjadi bulan Desember. Dan conversion months-nya diubah menjadi bulan Januari. Dan untuk number of accounting periods-nya 12 atau 12, langsung bisa di next. Dan untuk ini kita pilih yang paling bawah sendiri dan bisa langsung di next. Nah, ini opsional, bisa diganti namanya atau tidak. Dan kita akan mengganti namanya menjadi Sejahtera Laundry 2020. Kita juga bisa merubah tempat penyimpanan, terserah mau disimpan di mana, sekalian filenya di change. Setelah itu tinggal di next. Kita pilih yang command center. Nah, jika sudah, kita langsung pergi ke account dan pencet yang account list. Nah, di sini kita akan memperlihatkan tabel accounts yang akan kita masukkan ke account list yang ada di aplikasi Mayop. Jika sudah, kita bisa memasukkan satu-satu account yang ada di tabel ke dalam account list yang di aplikasi, sesuai dengan yang sudah ada atau sudah tertera di tabel tersebut. Untuk header akun itu yang bisa dibilang yang Sebagai host atau penampung dari beberapa akun. Nah, atau yang tebal yang warna hitam itu yang header, dan untuk yang detail akun itu yang biasa, yang buat bawahnya. Masukkan account number sesuai dengan yang ada di tabel, dan nama akun dan juga tipe akunnya. Jangan lupa isikan tipe akun sesuai yang ada di tabel, karena jika salah kemungkinan akan ada penempatan juga yang salah di dalam akun list.
Nah, jika sudah ditulis semua yang ada di daftar, nah yang di sebelah kanan ini adalah transaksi perusahaan dalam sebulan yang akan kita masukkan ke dalam jurnal. Kita bisa langsung pencet yang record journal entry dan masukkan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi yang sudah dibuat. Dan untuk tanggal, karena kita memakai rupiah, maka urutan tanggalnya adalah tanggal, bulan, tahun. Dan jika dalam bentuk dolar, urutannya bulan, tanggal, tahun. Jika sudah memasuki tanggalnya, kita langsung membuat memo sesuai dengan transaksi di tanggal tersebut. Untuk transaksi tanggal 1 Februari diterima kas 150 juta dan juga kendaraan 60 juta sebagai modal awalnya. Maka pada jurnalnya yang pertama debit, kita masukkan kas di bank sebesar 150 juta. Kemudian kita masukkan juga di debit kendaraan sebesar 60 juta. Untuk yang dikredit kita bisa tambahkan modal. Untuk modalnya itu adalah jumlah dari keseluruhan debit. Kita tinggal klik saja di kredit, kemudian enter. Jangan lupa untuk dilihat balance-nya. Di balance-nya itu harus 0. Setelah itu next atau record. Untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 Februari, kita isikan di tanggalnya, yaitu kita rubah menjadi 3. Transaksinya itu dibeli secara tunai peralatan laundry sebesar 30 juta rupiah. Maka di memo kita tulis pembelian peralatan laundry. Setelah itu tinggal kita enter, kita masukkan. Yang pertama yaitu karena kita pembelian peralatan laundry, maka peralatan laundrynya di debit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian kas di kredit juga sebesar 30 juta rupiah. Kasnya kita maksudnya di kas di bank untuk keseluruhan. Setelah itu record. Lanjut transaksi berikutnya tanggal 5, maka tanggalnya tinggal dirubah saja. Diterima kas sebesar 1.500.000 rupiah dari pelanggan, maka memonya tinggal kita tulis pendapatan jasa. Untuk jurnalnya kas 1.500.000 rupiah di debit, kita tulis 1.500.000 rupiah, enter. Kemudian kita masukkan pendapatan jasa, kita pilih pendapatan jasa di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Tinggal kita enter, kemudian record. Lanjut transaksi tanggal 10, yaitu dibeli secara kredit BHP sebesar 500.000 rupiah. BHP di sini kita masukkan ke dalam perlengkapan laundry, berarti memonya pembelian perlengkapan laundry BHP. Enter. Lanjut untuk jurnalnya, Dikarenakan kita pembelian secara kredit, maka artinya kita hutang. Untuk jurnalnya berarti perlengkapannya di debit. Kemudian untuk kreditnya yaitu utang dagang.
Tanggal 12 Februari dengan memo pendapatan jasa, piutang didebit sebesar Rp100.000, pendapatan dikredit sebesar Rp100.000. Tanggal 15 Februari dengan memo pelunasan utang, utang dagang didebit sebesar Rp500.000, kas dikredit sebesar Rp500.000. Tanggal 20 Februari dengan memo pendapatan jasa, kas didebit sebesar Rp200.000, pendapatan jasa dikredit sebesar Rp200.000. Tanggal 22 Februari dengan memo pelunasan piutang, kas didebit sebesar Rp100.000, piutang dagang dikredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya tanggal 25 Februari yaitu pembayaran beban sewa sebesar Rp300.000. Dan untuk memonya adalah beban sewa. Lanjut, untuk di debit kita masukkan beban sewa sebesar Rp300.000 dan di kredit yaitu kas di bank sebesar Rp300.000. Langsung kita record. Dan untuk tanggal 27 Februari dikeluarkan kas sebesar Rp1.000.000 untuk membayar kepentingan Tuan Joshua. Memonya private Tuan Joshua. Dan untuk di debit kita masukkan private Tuan Joshua sebesar Rp1.000.000 dan kreditnya kita masukkan kas di bank sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya tanggal 29 Februari yaitu pembayaran beban. Maka memonya pembayaran beban-beban pada bulan Februari. Untuk jurnalnya, yaitu di debit beban listrik sebesar Rp1.000.000, kemudian beban air sebesar Rp600.000, kemudian beban telepon sebesar Rp250.000, kemudian beban transport sebesar Rp300.000, dan juga beban gaji sebesar Rp1.250.000. Untuk kreditnya yaitu kas di bank sebesar total dari keseluruhan beban. Setelah itu tinggal kita record. Setelah itu kita bisa klik jurnal untuk melihat keseluruhan dari transaksi jurnal, atau kita juga bisa klik di transaction jurnal. Setelah itu untuk tanggalnya berarti kita rubah ya sesuai dengan tanggal transaksi pertama atau tanggal 1 Februari 2020. Setelah itu kemudian kita tinggal enter. Nah, sudah keluar atau terlihat keseluruhan jurnal dari transaksi pertama sampai yang terakhir, atau dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 29 Februari. Untuk mengedit jurnal kita bisa klik tanda panah di pojok, terus kemudian tinggal kita ketik apa yang perlu dirubah, kemudian kita OK. Kita bisa teliti lagi apakah ada jurnal yang salah atau tidak. Kemudian kita close. Nah, di sini ada pada
common panel itu ada report, gunanya yaitu atau laporan ya, gunanya untuk melihat laporan. Kita bisa buka account, kemudian kita pilih trial balance atau salah satu neraca ya untuk melihat hasil. Kemudian kita untuk period kita ganti Februari sesuai bulannya. Kemudian kita display. Nah, ini adalah hasil dari trial balance yaitu pada Februari 2020. Setelah itu kita close. Nah, kita juga bisa lihat dengan pada balance sheet atau di standar balance sheet. Kita rubah juga periodnya yaitu pada bulan Februari. Nah, kita display berikut hasilnya atau balance sheet-nya pada bulan Februari. Kemudian kita bisa close. Kita close lagi. Nah, untuk membackup data atau file kita bisa klik pada close paling pojok. Kemudian kita pilih quit no report. Quit. Kemudian kita pilih yes. Kemudian pada yang atas kita pilih back all data. Nah, kemudian di sini kita bisa mengganti ya nama file dengan Sejahtera Laundry 2020. Kita juga bisa mengganti nama yang lain, kemudian kita save. File sudah terbackup. Kalau mau membuka, kita tinggal pilih buka di file manager. Sekian dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.